Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala bini'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ihwani rahimakumullah, ihwani rahimakumullah. Salam rahayu semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, ini saya hadir kembali, teman-teman. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairal jasa semua saudara-saudaraku, saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, berkahkan rezeki kita, dengan kesehatan kita, gitu kan. Bertambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah. Amin. Jadi kita akan membahas tentang ramalan Jayabaya, tentang pemimpin Nusantara. Dan jadi bagi para ikhwan-ikhwan, saudara-saudariku semuanya dimanapun berada, jangan lupa share, parkir. Nah, kata parkir ini sudah lama tidak terucapkan. Jangan lupa untuk parkirnya. Ya bro. Yes. Ya tulifu qaidin dan sangat mutahan assalamualaikum malaikat. Yang paling tahu tentang ramalan Jayabaya, siapapun, dimanapun berada, apapun wujudnya, apapun bangsanya, dan sangat mutahan ruang sincatir Allah. Hadir dalam jasad ini sinkron. Sana saya tujuan hancurkan fayarun, sana saya maksud hancurkan fayarun, semua penyusup yang meledak hancurkan fayarun, yang bikin penghalang yang menghalangi hancurkan fayarun. Saya perlu digarisbawahi, semua konten-konten santai batik edukasi yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan, tetap jadi penonton yang bijak. Sugeng dalu selamat malam. Sugeng dalu selamat malam. Bisa diperkenalkan ini dengan siapa, dari mana? Bicaranya kita bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Saya salah satu penghuni Kayangan. Penghuni Kayangan yang ada di lapis 7. Lapis 7. Punya nama? Nama saya ya Prabu Suwito. Prabu Suwito. Prabu Suwito. Ya. Ini kan saya menarik sosok yang tahu tentang ramalan Jayabaya akan pemimpin Nusantara ini. Yang sampean ketahui tentang pemimpin Nusantara ini yang seperti apa? Nusantara itu sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Jauh sebelum nama yang sekarang ada itu digunakan. Sekarang Nusantara berganti nama menjadi Indonesia. Tapi Nusantara itu jauh terbentuk sebelum itu ada Indonesia ada. Iya. Sejak zaman dahulu Nusantara itu dipimpin oleh raja-raja yang mendapatkan pencerahan atau bisa dikatakan itu punya pamomong. Pamomong dari tempat kami, tempat Kayangan yang membimbing para raja-raja di Nusantara. Dan mereka memang bukan orang-orang sembarangan. Iya. Tapi emang pemimpin Nusantara ini kan saat ini berganti nama dengan Indonesia. Iya. Kan?
Lah pemimpin-pemimpin yang saat ini dimulai dari presiden pertama sampai presiden saat ini Bapak Jokowi gitu kan. Berarti beliau ini emang beliau itu orang-orang yang terpilih apa sebelumnya orang biasa yang dipilih? Mereka itu sudah digariskan untuk memimpin bumi Indonesia ini atau Nusantara. Ya. Mereka memang secara syarat di dunia itu harus ada yang memilih dulu. Tapi itu hanya sebuah penyebab atau lantaran agar mereka sah menjadi penguasa di negeri ini. Sebenarnya mereka itu sudah digariskan atau sudah ada titik tugasnya itu sudah ditentukan sejak zaman para raja-raja terdahulu, termasuk yang sekarang menjadi presiden sekarang ini. Nah, dari ramalan Jayabaya ini yang bersangkut pautan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini yang condong itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Pemimpin Nusantara itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya itu sudah ada tugas, hanya saja membutuhkan persyaratan itu tadi di dunia agar mereka itu dipilih, baik itu melalui pemilihan yang dilakukan oleh para rakyat kaula kecil itu, atau dipilih secara pemilihan oleh para pejabat-pejabat itu, atau biasanya disebut dengan majelis. Nah, kalau yang akan memimpin Nusantara itu, jadi secara gaib itu mereka memang sudah ditugaskan, tapi membutuhkan persyaratan di alam nyata dulu untuk biar dia itu diakui di alam, selain di alam gaib diakui, juga di alam padang ini juga diakui alam nyata ini. Jadi pemimpinnya itu secara garis besar itu memang punya trahkayangan. Ada trahkayangan. Secara garis besar, walaupun itu hanya secuil benang garis keturunan, tapi masih ada bau darah atau masih ada trahkayangannya. Walaupun hanya sebesar satu garis keturunan saja. Lah dari pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini itu ada bahasanya persidangan para raja-raja dahulu untuk calon ini. Iya, ada. Gitu kan? Sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Iya. Hanya saja memang membutuhkan waktu, kapan waktunya dia bertugas, kapan waktunya dia selesai. Oh gitu. Jadi mereka itu seakan-akan itu memang sudah ada semacam yang mengilhami untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Untuk misal kita sudah memberikan arahan kalau mereka itu memang ditakdirkan atau digariskan sebagai pemimpin, ya kami secara dari kami itu ada memberikan ilham kepada mereka, misal supaya nyalon seperti itu, atau supaya melakukan misal seperti yang terjadi pada presiden yang pertama itu kan kami bimbing supaya dia itu rajin-rajin membaca, karena wawasannya itu nanti akan digunakan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat jelata. Karena di zaman itu ketika negeri ini baru dibentuk itu kan masih sedikit yang sekolah. Jadi yang sekolah itu ya presidennya dulu harus pinter, lalu bisa menyampaikan apa yang dia pahami dari buku-buku yang dia baca, pemahaman yang dia baca, agar rakyatnya itu tidak bodoh semua gitu. Seperti itu. Membentuk negara itu kan memang butuh ilmu. Dan masing-masing pemimpin itu memang ada tugas masing-masing. Seperti yang pertama itu kan membentuk negara dan menjaga keutuhan negara itu biar tidak pecah seperti apa. Itu kan yang pertama. Sampai yang kedua itu membangun negeri ini agar negaranya itu siap secara mental rakyatnya maupun secara tatanan ininya,
fisiknya, pembangunannya itu siap juga. Dan seterusnya sampai yang terakhir sekarang ini. Yang terakhir ini memang agak spesial. Yang sekarang masih bertugas memang agak spesial. Agak spesial. Iya. Nah, ini. Ada yang saya sedikit menyimak itu. Iya. Para pemimpin bahasanya goib ini ikut andil nggak dalam bahasanya memenangkan? Jelas itu pasti. Pasti ada. Pasti ada. Jadi dari kami itu kan sudah ada garis atau semacam titik takdirnya itu memang sudah ada. Tapi yang berusaha menggagalkan itu juga banyak sekali. Itu dari golongan-golongan para apa itu? Kalau kami kan kayangan itu kan makhluk langit. Itu yang menentang itu makhluk jahat-jahat yang berusaha menguasai Nusantara itu. Angkara murka itu mereka. Nah, ini saya juga pernah mengikuti atau mendengar ini kan yang presiden saat ini atau pemimpin saat ini dulu waktu ada pemilihan itu katanya ada kecurangan. Itu gimana? Tanggapannya sampai itu seperti apa? Itu kecurangan itu kan sebenarnya hanya sebagian sebuah apa itu? Isu sebenarnya itu. Oh, isu. Iya, itu isu saja yang dibuat seolah-olah dia itu terjadi presiden karena curang, itu hanya isu sebenarnya. Itu yang membuat seperti itu kan ya sudah tahulah siapa ya. Tidak perlu saya buka nama atau siapa yang nyuruh, itu tidak perlu karena sudah jelas bagaimana dulu kan. Nah, itu orang-orangnya juga sudah pasti dari lawan-lawannya yang sekarang berkuasa. Jadi dalam dunia goib pun pemimpin Indonesia atau Nusantara ini disidangkan di sana. Ada sidangnya. Ada pemilihan juga. Lebih tepatnya rapat menentukan siapa yang berhak mewarisi pemimpin Nusantara, tahta pemimpin Nusantara. Nah, setelah beliau ini bahasanya sekarang nih beliau presiden kita, gitu kan, Presiden Jokowi. Ini memimpin, ini dikasih tahu nggak tentang bahasanya raja-raja ini, tentang Nusantara ini, bahasanya ilham-ilham tadi yang sampai katakan itu dikasih bocorannya nggak apa, bagaimana dalam memimpin negeri itu seperti apa? Kalau yang sudah jadi kami akan memberi ilham-ilham seperti itu. Walaupun itu wujudnya bisa melalui gambaran-gambaran di dalam pikiran mereka atau maupun secara langsung melalui mimpi. Karena kami ini kan walaupun kami tidak terlihat, kami tidak tampak, tapi kami itu sebenarnya juga termasuk sebagai para pamomongnya Nusantara. Karena tanpa peran kami itu pasti raja-raja angkara murka yang berusaha merebut Nusantara itu mereka pasti sudah menghancur luluh lantakkan negeri ini. Karena mereka itu kan bala kurawanya iblis. Jadi tetap Nusantara ini siapapun yang bakal memimpin ini kan saat ini sebentar lagi akan pergantian pemimpin. Akan ada pemilihan nanti sebentar lagi. Jadi siapapun nanti yang akan memimpin dari beberapa calon ini itu udah disetel atau udah disidangkan? Sudah ada. Siapa yang akan jadi sudah ada. Cuma kan membutuhkan persyaratan supaya terpilih dulu. Itu hanya sebagai syarat sah saja. Tapi secara itu sudah ada garisnya, sudah ditentukan semuanya. Garisnya sudah ditentukan. Sudah ditentukan semuanya. Pokoknya siapapun nanti yang bakal menang itu sudah ditentukan semua. Sudah ditentukan. Dan nanti beliau juga akan membawa Indonesia ini akan membawa Nusantara kepada peradaban yang seharusnya yang mulia, yang tidak lupa akan jati diri Nusantara dan tetap utuh sampai saat itu tiba nanti. Saat semua negara-negara disatukan menjadi satu kesatuan. Tapi dalam pemilihan Nusantara ini, pemimpin Nusantara ini saat ini nanti ke depannya, itu gangguan-gangguan misalnya ada kecurangan atau mungkin dari gangguan-gangguan bangsa goib yang lain banyak yang di luar. Sekali, pasti banyak.
Karena angkara murka atau pasukan iblis itu sekarang semakin besar. Semakin besar. Sedangkan kami pasukan putihan atau para penduduk kayangan itu jumlahnya terbatas. Jika kami tidak tidak punya bala bantuan, bisa jadi kali ini kan memang agak berat. Yang akan kita hadapi bersama ini agak berat. Jika kami tidak dapat bala bantuan dari sana, dari langit itu, dari langit, bisa jadi kami kewalahan, tapi kami pasti menang. Hanya saja mungkin lebih banyak usaha kami, lebih banyak berusaha dan mengerahkan lebih banyak kekuatan kami. Iya. Nah, kalau secara pemimpin fisik bahasanya yang gampang digambarkan, ya, ada nggak? Wah, terlalu dini untuk dibuka sekarang. Terlalu dini. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau dibuka ya nanti sajalah, biar syaratnya itu dipenuhi dulu. Nanti kalau sudah terbuka baru nanti kami beri sedikit gambaran siapa dia atau bagaimana. Gitu. Biar berjalan dulu pemilihannya. Kalau kami buka sekarang nanti khawatirnya malah nanti kami mendahului. Nah, tapi secara sekarang ini dalam kepemimpinan yang dibawa presiden saat ini, gitu kan. Kalau dari arahan perhitungan gampangnya 100% dari terah-terah para raja-raja yang dahulu, yang sudah dikerjakan beliau presiden saat ini, yang sudah diilhamkan itu pelaksanaannya sudah berapa persen dari 100% itu? Sekarang ini sudah hampir, kalau dihitung dari 1 sampai 10 itu sudah berada di angka 70. Tinggal yang masih rewel itu yang di daerah timur itu masih kesulitan untuk disatukan itu. Masih banyak pengkhianatan di timur. Gitu. Ini saya juga sedikit dengar desas-desus bahwasanya pemimpin saat ini yang kurang lah, yang kayak gini gitu kan. Ya, itu angkara murka memang suka mengacaukan pikiran bangsa rakyat di sini. Karena mereka itu kan sekarang ini kan iblis semakin banyak. Gitu. Jumlahnya semakin besar. Karena ya itu tadi, sekarang kemaksiatan itu merajalela. Iya. Terutama yang disebabkan oleh kaum-kaum yang tidak normal itu, yang sesama jenis itu, seperti itu sudah parah sekarang. Dan ini untuk terakhir kali, maksudnya apa sih kesannya biar diri kita itu secara dalam menerima pemimpin saat ini gitu kan, atau nanti pemimpin yang turuti datang, saja, bagaimana? sendiko dawuh saja dengan pemimpin yang sekarang, karena kita kan melihat, maksudnya yang rakyat kebanyakan orang-orang rakyat itu kan kebanyakan melihat hanya dari sisi ininya saja, fisik saja, yang tampak mata saja. Sedangkan pemimpin negeri ini itu sudah kami berikan ilham, itu kan tidak tampak dan itu sifatnya memang sangat rahasia. Jadi turuti saja, sendiko dawuh saja dengan pemimpin yang ada sekarang, karena mereka sudah pasti memutuskan sesuatu itu tidak semena-mena. Karena mereka itu selain berada dalam bimbingan kami, juga mereka punya kedudukan yang sangat-sangat mulia di sisi Gusti Allah, di sisi Tuhannya, Tuhan kita semua. Karena mereka itu punya kedudukan, jadi bukan orang seperti kebanyakan. Jadi kalau sesama orang awam kalau menilai seorang pemimpin itu ya agak kesulitan, karena berbeda kedudukannya. Iya. Kalau yang lebih
mengetahui bagaimana ihwal atau apa rahasia di balik keputusan-keputusan para pemimpin Nusantara itu, ya lebih baik bertanya kepada orang-orang yang juga sama punya kedudukan tingkatan langit, kedudukan yang seperti itu. Jadi mereka itu bisa menangkap sinyal-sinyal atau ilham-ilham yang disampaikan itu tadi. Dan itu bisa dikatakan tingkatan seperti itu ya tidak terlihat juga. Jadi ya sebaiknya ya seperti saya sampaikan, manut saja lah, yang paling gampang seperti itu. Ya, ini kalau dari kesimpulan saya intinya itu ya legowo. Iya. Gitu kan. Walaupun legowo, walaupun itu apa namanya, fitnah-fitnah atau cerita-cerita karangan-karangan palsu yang menyudutkan seseorang pemimpin itu, ya biarkan saja, karena itu pasti ada maknanya tersendiri. Kenapa kok ini sangat diuji sekali, sedangkan yang dulu kok kenapa ujiannya lebih sedikit? Kenapa yang sekarang sedang bertugas ini kenapa lebih banyak cacian atau apa? Ya itu ada makna tersendiri lah pokoknya. Ada yang ada kaitannya dengan itu tadi, tingkat kedudukan ketakwaan itu tadi. Semakin tinggi tingkatnya itu kan semakin dekat dengan Tuhannya, dengan Gusti Allah, itu kan semakin dekat. Jadi ilham itu gampang masuk. Ilham itu bukan wahyu ya, bisa saya bedakan itu seperti itu. Ilham itu semacam ya kayak pemikiran, seperti pemikiran bijaksana, tapi tiba-tiba masuk begitu saja. Oke. Nah, ini pesan-pesan sampai untuk saya atau mungkin untuk saudara-saudara yang lain bagaimana? Pesan saya itu ya ikuti sajalah proses yang dihadapi oleh bangsa ini. Ikuti saja bagaimana siapa yang siapa yang mencalonkan, ya itu udah, itu tinggal ikuti saja, dipilih siapa nanti sesuai hati nurani masing-masing. Saya kan kalau saya sampaikan sekarang nanti khawatirnya nanti saya dihukum dari kayangan juga nanti. Mendahului kehendak. Nanti tinggal pilih saja sesuai yang ada itu tadi. Masalah nanti apakah mereka ada yang jadi salah satu atau ada rahasia di balik itu nanti, siapa yang jadi, atau mereka hanyalah perantara, tidak tahu semua kan. Nah itu nanti ikuti saja. Nanti yang akan memimpin Nusantara ini sudah pasti orang-orang terpilih yang berada dalam bimbingan kami, para leluhur raja-raja di Nusantara. Ya sudah, terima kasih. Silakan kembali bertugas jika ada tugas yang dikerjakan. Baik. Terima kasih, dimaafkan. Nggih. Monggo kembali. Terima kasih sudah memanggil saya ke sini. Iya. Mohon maaf tidak bisa saya buka semuanya. Iya, nggak apa-apa. Kalau misal membutuhkan jawaban yang lebih gamblang, ya mohon ini tidak disebarluaskan. Khusus untuk kita saja, biar nanti saya bisiki siapa. Iya. Oke, monggo. Ya. Mohon pamit. Ya. Sugeng dalu. Dalu. Saya Prabu Suwito. Oke. Mohon mundur balik ke kayangan. Jadi alhamdulillah, pada dasar intinya itu kembali ke diri kita. Jadi kita itu jangan gampang menilai seseorang, bahasanya ya keburukan tadi lah. Jadi tetap harus rukun gitu kan. Mau milih siapa tinggal dipilih aja gitu kan. Mau pilih siapa nanti yang memimpin Nusantara, ini semuanya secara Nusantara ini bangsa yang besar nanti akan juga dipimpin oleh orang-orang yang besar kan gitu. Secara tanggung jawabnya, keputusannya dan semuanya kan gitu. Semua itu juga dikawal oleh para leluhur Nusantara. Jadi Nusantara atau Indonesia kita tercinta ini tidak akan
dibiarkan bahasanya hancur begitu saja. Jadi kembali ke hati nurani kita dan jangan saling menyalahkan, jangan saling condong ke siapa-siapa. Sampean kita nurani kita itu milih si A ya si A, si B si B. Jadi jangan harus si A semua, si B semua kan itu. Ya udah, tinggal ngalir sesuai keinginan sampean sendiri gitu kan. Jadi jangan kita menghasut gitu kan, harus milih si ini nanti kayak gini kan. Harus dari diri pribadi kita. Karena kita yang memilih, nanti kita juga akan bertanggung jawab. Intinya pada dasarnya nanti pemimpin kita gitu kan yang ada di Nusantara ini insya Allah semuanya dijaga oleh leluhur Nusantara. Jadi itu saja dari kami. Mungkin ada salah kata, tinggal aku kurang berkenan dimaafkan. Tetap jadi penonton yang bijak, ikhwani semuanya, tetap jadi penonton yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.